hari ini hari apa? Iya betul adik-adik, hari ini hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita semua adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita semua, kita juga harus membalasnya adik-adik dengan cara rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga rajin untuk mengikuti ibadah online. Nah adik-adik, yuk kita lihat kelanjutan cerita untuk ibadah online hari ini. Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang dibawakan oleh teman kita. Yuk kita ikuti bersama-sama dengan melipat tangan dan tutup mata. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan suara yang keras ya. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemenangan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Siapa yang rindu menaikkan lagu pujian persembahan untuk Tuhan Yesus? Saya kakak. Oke, baik. Mari kita sama-sama menaikkan lagu pujian persembahan untuk Tuhan kita. Yuk kita berdiri dan siapkan hati kita dan suara kita untuk menaikkan lagu pujian persembahan kepada Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, sampai hari ini kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apakah kami balas belas kasihan-Mu atas hidup kami? Hanya pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakkan hidup kami di dalam hadirat-Mu. Ayo adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah tebus setiap kami. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom adik-adik semua, kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari kita angkat satu pujian ini untuk Tuhan Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita percaya kalau Tuhan sangat mengasihi kita, makanya Tuhan menebus setiap dosa-dosa kita. Kita juga harus belajar untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada amin adik-adik? Mari nyatakan dari awal. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepada siapa? Kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan.
Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, sekali lagi nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus benar dan kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota bentengnya teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus itu sayang dengan anak-anak, mencintai anak-anak yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak malu-malu untuk bernyanyi dan menari dengan segenap hati. Adik-adik, sudah ada satu teman kita nih yang mengirimkan video yang keren, dia lagi memuji Tuhan. Lain kali adik-adik juga ikutan ya kirim videonya. Sekarang yuk kita saksikan, dengarkan, dan ikuti sama-sama video kiriman dari teman kita ini. Halo adik-adik semua, yuk sama-sama kakak ingin mengajak adik-adik
untuk membaca Mazmur 91. Adik-adik ikutin kakak ya, dengan suara yang keras ya adik-adik. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertujuanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mendoakan bangsa kita adik-adik, bangsa Indonesia. Nah sekarang adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berdoa buat bangsa kita. Ikutin kakak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, sehati kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, berkati Tuhan, mulai dari pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajarannya. Engkau berkati Tuhan, beri Bapak Jokowi hikmat Tuhan, hikmat takut akan Engkau. Engkau berkati dan juga Engkau pimpin ya Tuhan, biar kami bisa melewati masa-masa COVID ini dengan baik Tuhan. Biar virus COVID ini bisa segera pergi dari negeri ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keamanan dan keamanan di negara kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, biar Engkau berikan ketentraman buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang akan dibawakan oleh Kak Panji. Nah, adik-adik duduk yang rapi ya, fokus, konsentrasi, supaya adik-adik bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Kak Panji. Ya adik-adik ya, yuk sama-sama kita dengarkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami merayakan hari kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menebus kami, menyelamatkan kami, kalau Tuhan sudah sungguh baik buat kami. Sebentar kami mau mendengar sebagian firman Tuhan tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang tuntun kami, biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini
kakak mau membagikan firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa sih? Kadang-kadang kita jadi bingung, kok hari Jumat ada ibadah ya kak? Siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus atau sering kita bilang hari Jumat Agung. Adik-adik, tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus yang katanya Tuhan? Mungkin orang bingung, kok Tuhan bisa mati ya? Padahal kan dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia kan yang berkuasa. Dia yang menciptakan bumi. Dia yang bisa melakukan mujizat. Kok dia bisa mati ya? Terus pada waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, lalu dipukuli. Kenapa dia tidak melawan ya? Kenapa dia kok diam saja ketika disalibkan? Nah adik-adik, hari ini kita mau tahu kenapa Tuhan Yesus mati dan disalibkan untuk kita semua. Adik-adik, kakak mau cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, karena begitu banyaknya kejahatan dan dosa yang dibuat oleh manusia, maka Tuhan Yesus rela turun ke dunia untuk menjadi manusia. Tuhan Yesus selama hidupnya melayani, menolong, bahkan melakukan mujizat-mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berdosa diselamatkan. Tapi walau Tuhan sudah begitu baik kepada orang-orang Israel, ada juga yang membenci Tuhan Yesus dan merencanakan untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Tuhan datang bersama gerombolan pasukan bersenjata untuk menangkap Yesus. Di sini Tuhan Yesus bersedia ditangkap. Padahal adik-adik, jika Tuhan mau, Dia pastinya bisa melepaskan diri, atau mungkin panggil malaikat dari sorga untuk menolong dia. Tetapi Tuhan tahu bahwa rencananya harus digenapi untuk kita semua. Setelah ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke imam besar untuk diadili. Padahal tidak ada ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka tetap mau menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus harus disalibkan di Bukit Golgota. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus harus memikul salib yang begitu berat sampai ke Bukit Golgota. Di sepanjang jalan Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dihina, dan dicambuk. Tetapi Tuhan Yesus tetap memikul salib itu sampai ke atas. Dia rela menderita. Dia rela kesakitan buat kita semua. Setelah sampai, Yesus harus disalibkan dengan tangan dan kakinya dipaku. Yesus disalib dari jam 9 sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore, Tuhan Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mungkin sebagai manusia, Tuhan Yesus sudah sangat kesakitan dan tidak tahan lagi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Nah, apa makna dari kematian Tuhan Yesus? Apa artinya adik-adik? Yang pertama adalah Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, sekarang sudah mendapat keselamatan daripada Tuhan. Yang tadinya hati kita hitam penuh dengan dosa, sekarang dibersihkan menjadi putih. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kematian Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Makna kematian Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kasih. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya adalah Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dia sayang sama adik-adik, sayang sama kakak, Dia sayang sama kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus saling mengasihi satu sama lain, mengasihi teman, mengasihi mami, mengasihi papi, mengasihi semua orang. Oke? Ayo yang mau bilang oke. Nah adik-adik, sekarang adik-adik sudah tahu kan mengapa Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua? Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus mau menebus setiap dosa kita semua. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sudah mau rela mati buat kita semua, janganlah kita berbuat dosa lagi. Kita nggak boleh bohong lagi, kita nggak boleh pukul teman lagi, kita nggak boleh melakukan hal yang menyedihkan papa, mama. Kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan yang kedua, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus sama kita semua. Jadi, kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara seperti apa? Kita datang beribadah sama Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kakak percaya Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau firman Tuhan sudah ditaburkan pada hari ini, kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap adik-adik di tempat ini ya Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan, Engkau sangat sayang kepada kami semua, sehingga rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Juga karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela menderita disalibkan demi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus, Engkau selalu ada menyertai kami semua, selalu ada di dalam hati kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak King's Kids di tempat ini. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan, anak-anak yang berharga di mata Tuhan, anak-anak yang mulia di mata-Mu Tuhan. Mereka boleh melihat kasih Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga banyak kesaksian yang boleh kami dengar. Mereka dipulihkan Tuhan, mereka mengalami perubahan yang begitu luar biasa, mereka bahkan disembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan sendirian menyertai kehidupan anak-anak, Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik untuk anak-anak ya Tuhan. Dan biarlah masa depan mereka selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalian semua udah pada dengar firman Tuhan hari ini kan? Kapten Kiki sangat bersyukur sekali karena Tuhan Yesus sudah mau mati untuk menebus dosa kita. Nah, jadi adik-adik semua juga harus ya selalu rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga beribadah setiap minggu. Oke adik-adik, sampai hari ini dulu ya ibadah online minggu ini. Sampai ketemu Kapten Kiki di ibadah online selanjutnya. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.
menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.